Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatul Masyidah dengan NIM 2005 1204004 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat rekomendasi dengan content based filtering untuk UTS mata kuliah sistem temu kembali informasi. Di sini saya sudah menyiapkan dataset saya, dataset film, dan movie, rating, dan tag. Kemudian yang pertama di sini ada from Google Colab, karena saya menggunakan Google Colab, import drive. Kemudian library-nya ada import NumPy NP, import Panda SPD, dan lainnya. Yang pertama kita akan mendapatkan dataset untuk rating dan movie. Kita tulis saja df_rating, panda read csv, content drive, my drive, wallet books, data dari dataset sini. Kemudian ini display first 5 row of rating dataset. Jadi 5 dataset pertama ditampilkan. Kemudian juga untuk yang di dataset display first 5 row of movie dataset. dfmovie.add. Dan di sini saya define dataset rating sama dengan df_rating dan dataset movie sama dengan f_movie. Kemudian temukan fitur dan label untuk rating prediction. Ini beberapa source code-nya di define text factorization. Jadi di kehadiran hasilnya akan seperti kemudian print NDJG score for 5-fold validation and its average dalam rata-rata. Ini hasilnya NDJG score dan NDJG average score. Kemudian get user item data frame of best data prediction. Ini hasilnya akan seperti ini. ID, user ID, kayak data sekian. Dapat 910 row dan 9.724 column. Jadi di sini get top 20 recommendation for all user, untuk semua user. Define recommendation, df user item, data set rating, dan data set movie. Kehadiran ini akan mendapat 20 rekomendasi untuk setiap user. Contohnya ya, dengan 20 rekomendasi. Kemudian di sini content based filtering yang termasuk movie genre. Yang pertama get movie dataset sama df movie dataset movie untuk menampilkannya dataset movie dan menampilkan. Kemudian display all unique genre in movie dataset. Ini all unique genre. Dan jika dirun ini untuk genre yang tidak masuk dalam list, kita hapus delete movie data where genre is not list, yang datanya tidak ada di list. Kemudian function to count costume similarity of a specific column towards movie ID dan dataset ID. Kehadiran yang akan seperti ini. Kemudian get one code and code table of movie genre, get total of user ID data frame, and get user genre similarity data frame. Kemudian ini list user movie similarity data frame and user movie similarity ID. Nah, dan yang terakhir untuk get user recommendation menggunakan kode ini. Recommendation df user movie similarity 1, data set rating, dan data set movie. Ini akan sama seperti yang tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bidang Nafsi, NIM terakhir 098 dari kelas TIP 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model based filtering untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah
sistem temu kembali informasi. Pertama-tama saya mengimport dulu library-nya, import pandas spt, import numpy snp. Pertama-tama ini untuk membaca datasetnya. Dataset sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam folder yang ada di dalam Jupyter ini. Oke, codingannya df sama dengan pt read underscore csv. Nah, ini nama datasetnya yang sudah ada dalam folder. Kemudian df titik add, outputnya berikut. Selanjutnya, untuk melihat dimensi dataset dan juga melakukan visualisasi, n, t sama dengan df tshape. Kemudian kita print, outputnya seperti ini. Selanjutnya, membagi data training dan data uji. Kita menginputkan library-nya dulu, from sklearn model underscore selection, import train underscore test underscore split, x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test, sama dengan train underscore test underscore split. Kemudian kita print, outputnya sebagai berikut. Kemudian kita print lagi. Nah, dan kita print yang eksternnya, outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya memisahkan data fitur dan data target. X underscore trend 1 sama dengan X underscore trend titik values. X underscore trend 1 sama dengan NP, NP-nya underscore titik delete, X trend 1,2 ini, dan X-nya sama dengan 1, dan underscore trend 1 sama dengan X underscore trend, name ini ada dalam datasetnya, titik values. Kemudian kita print, outputnya sebagai berikut. Selanjutnya, memisahkan data fitur dan label untuk data uji. X underscore test 1 sama dengan X underscore test titik values, X underscore test 1 sama dengan 6p delete, X underscore test 1 kurang lebih sama yang di atas tadi. Kemudian kita run, outputnya sebagai berikut. Selanjutnya, proses normalisasi dilakukan lebih dari satu kali. Pertama-tama kita import dulu from sklearn titik pre-processing import min-max scaler. Kita menggunakan min-max scaler untuk proses normalisasinya. Kemudian kita run, outputnya sebagai berikut. Selanjutnya kita proses klasifikasi. Kita import from sklearn titik neural network import MLP classifier. CLV sama CLF sama dengan MLP classifier hidden underscore layer underscore size sama dengan 3. Learning underscore red underscore init sama dengan 0.1. Max underscore iter sama dengan 200. CLF titik fit dalam kurung x underscore trend 1 dan y underscore trend 1 punya sebagai berikut. Dan kemudian proses prediksi y underscore pred sama dengan CLF titik predik. Misalnya ini proses prediksi CLF titik predik dalam kurung x underscore test 1. Kemudian nilai akurasi from sklearn titik matrix import akurasi score. Run akurasi score y underscore test 1 y underscore prediction 3. Ini sebagai berikut.
kemudian df.info. Outputnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Natasha Faiswayudi dengan NIM 3 digit terakhir 070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang item based collaborative filtering. Yang pertama yaitu kita akan mengimpor library yang akan digunakan. Untuk data processing, saya menggunakan 3 library, lalu ada visualisasi dan juga similarity. Untuk step kedua yaitu membaca dataset. Di sini saya menggunakan 2 dataset, yaitu dataset ratings dan juga dataset movie. Yang pertama kita akan membaca dataset ratings. Kemudian kita juga akan mendapatkan informasi tentang dataset. Di sini ditunjukkan bahwa dataset berisi 100.000 lebih data. Kemudian kita juga akan mendapatkan spesifikasi data yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan membaca data set movie. Lalu setelah itu kita akan menggabungkan dataset rating dan juga dataset movie. Ini untuk gabungan dari dataset ratings dan juga dataset movie. Kemudian untuk step ketiga, kita perlu memfilter film dan hanya menyimpan film dengan peringkat lebih dari 100 untuk analisis. Untuk melakukan itu, kami mengelompokkan film berdasarkan judul, menghitung jumlah peringkat, dan hanya menyimpan file dengan peringkat lebih dari 100. Peringkat rata-rata untuk film juga dihitung. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ada 134 film yang tersisa. Selanjutnya kita akan mengecek film yang paling populer. Setelah itu kita akan melakukan visualisasi. Nah, hasil dari visualisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar film dalam dataset memiliki rating rata-rata sekitar 4. Kemudian kita akan menggabungkan data baru yang akan kita dapatkan. Ini untuk informasi lebih spesifiknya. Step 4 yaitu kita akan membuat user movie matrix. Kita akan mengubah dataset menjadi format matrix. Baris matrix adalah film dan kolom matrix adalah pengguna. Nilai matrix adalah peringkat pengguna film. Jika tidak ada peringkat, akan menunjukkan notasi NaN. Kemudian step 5 yaitu normalisasi data. Kita akan menormalisasikan data dengan mengurangi peringkat rata-rata setiap film. Kesamaan kosinus yang dihitung berdasarkan data yang dinormalisasi disebut kesamaan kosinus yang berpusat pada rata-rata. Setelah normalisasi, peringkat kurang dari peringkat rata-rata akan mendapatkan nilai negatif dan peringkat lebih dari peringkat rata-rata akan mendapatkan nilai positif. Step ke-6 yaitu menghitung skor similarity. Yang pertama, kita akan menggunakan item similarity matrix menggunakan percent correlation. Ini untuk hasilnya, dan kita juga akan menggunakan item similarity matrix menggunakan cosine similarity. Dalam matrix kesamaan film nilainya berkisar dari -1 hingga 1, di mana -1 berarti kesamaan film yang berlawanan dan 1 berarti kesamaan film yang sangat tinggi. Kemudian step ke-7 yaitu memprediksi peringkat pengguna untuk satu film. Yang pertama yaitu kita akan memilih salah satu user, lalu kita akan memilih filmnya. Di sini
Saya memilih American Pie. Kemudian kita akan mencari film yang telah ditonton oleh user. Hasilnya di sini pengguna hasilnya di sini dapat kita lihat bahwa film favorit pengguna adalah Dumb and Dumber, lalu diikuti Indiana Jones and the Temple of Doom. Kemudian kita akan mencari skor kesamaan dari film American Pie dengan semua film. Kemudian kita akan memberikan peringkat antara film yang telah dipilih user 1 dengan American Pie. Ini untuk hasilnya. Kemudian kita akan menghitung prediksi rating menggunakan skor similarity. Ini hasilnya, the predict rating for American Pie by user is 0,338739. Lalu step ke-8 yaitu rekomendasi film. Kita akan membuat sistem rekomendasi film. Item-item mengikuti 4 langkah berikut ini. Yang pertama yaitu membuat daftar film yang belum pernah ditonton target pengguna sebelumnya. Yang kedua yaitu putar ulang film yang belum ditonton dan membuat skor prediksi untuk setiap film. Yang ketiga, memberi peringkat prediksi skor film yang belum ditonton dari tinggi ke rendah. Lalu yang keempat yaitu memilih film teratas sebagai rekomendasi untuk target pengguna. Nah, dapat kita lihat ada 3 film yang direkomendasikan, yaitu The Spy Who Saved Me, lalu ada Hidden Dragon, dan juga The Return of the King. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggi Rosalia Putri dengan NIM 2605120402. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hybrid filtering untuk menuntaskan tugas UTS saya. Nah, di sini saya menggunakan dataset Movielens, di mana dataset Movielens ini bisa diakses secara publik. Dan juga dataset Movielens ini mengandung rating yang diberikan oleh user. Dataset Movielens ini berisi lebih dari 1 juta rating. Oke, untuk langkah pertama kita panggil datasetnya terlebih dahulu dengan menggunakan import NumPy, import Panda. Kemudian kita panggil menggunakan import Panda std. Untuk outputnya akan tampil dataset seperti berikut. Untuk baris pertama, kita bisa menemukan beberapa macam film yang unik. Di baris berikutnya, di sini terdapat beberapa komentar yang paling banyak. Nah, di sini Pulp Fiction memiliki 1507 komentar tertinggi dari berbagai macam film. Kemudian di sini ada film dengan ulasan kurang dari 1000 ulasan. Di sini juga bisa kita tampilkan film yang memiliki lebih dari 1000 ulasan. Di baris berikutnya
Di sini kita bisa menampilkan berbagai macam film unik dengan 1000 ulasan dengan output 18. Nah, di sini kita bisa menampilkan metrik dari film kemudian untuk baris berikutnya kita bisa menampilkan berbagai macam rekomendasi film dengan judul Matrix 1999, Terminator 2, Star Wars, dan lain-lain. Untuk baris berikutnya, saya di sini memilih secara random pada film yang ditonton. Kemudian untuk Live Just Nonen, ini film yang ditonton oleh 100 orang. Maka akan dihasilkan Forrest Gump 1994, Independence Day, Pulp Fiction. Di baris berikutnya kita memverifikasi dengan film yang memiliki peringkat rating 3,0 dengan output user ID 100. Untuk baris berikutnya, berapa banyak film yang ditonton oleh 100 pengguna dengan output yang dihasilkan 10. Kemudian kita bisa mengurangi dataset berdasarkan film yang ditonton oleh 100 pengguna. Maka akan tampil 2573 dan 10. Nah, kemudian informasi tentang berapa banyak yang ditonton, kayak total keseluruhannya gitu, dengan output user ID dan movie count. Di sini saya menampilkan 3 user yang menonton 10 movie dengan output user ID 133, movie count 123, di type. Di baris berikutnya terdapat 60% film yang ditonton oleh 100 orang maksud saya, dengan output 6,0. Nah, di sini terdapat orang yang telah menonton lebih dari 60% movie film bersama dengan 100 pengguna dengan output 702
Nah, untuk baris berikutnya, penggabungan data pengguna dari 100 dan pengguna serupa. Nah, di sini merupakan output. Kemudian pengguna dengan korelasi 65% lebih dari 100 user. Nah, di sini kita bisa melihat rating atau peringkat dari pengguna. Berikut ini output dari rating tersebut. Kemudian kita bisa menghitung skor rekomendasi rata-rata dari 5 film pertama yang tersimpan dengan output seperti berikut. Nah, untuk baris berikutnya, kita bisa menampilkan peringkat tertinggi dari 4 film. Misalnya Little Big Man, TRNO, Meatballs, Natural, Midnight Run. Kemudian kita bisa membuat saran berdasarkan nama film yang ditonton dengan skor tertinggi. Dengan output 1449. Baik, yang terakhir kita menampilkan saran berbasis dari pengguna dengan output Toy Story, Jumanji, Grumpy Old Man, Waiting to Exhale, Father of the Bride Part 2. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.